Ini pecah. Kalau ini, kalau yang bawah gak tahu. Gak tahu gimana. Oh salah. Aku tahu yang ini. Itu bukannya di atas? Enggak. Maksudnya sudah terima apa? Satu lagi maaf. Dua-dua aja. Iya. Bukan kita di atas aja. Cek.
Mana sih?
G7. Itu saya kasih pindah ke atas. G7. Tes 1. Dimohon ketenangan kita semua. Cinta adalah untaian rasa yang hadir dengan penuh ketulusan di antara sepasang kekasih akan mengikat janji bersama dalam pernikahan yang suci. Di hadapan Tuhan kita berkumpul hari ini untuk memberkati cinta yang suci Saudara Immanuel Nigar Paembonan dan Saudari Maria Danes Afriyanti yang telah memilih untuk menghabiskan hidup bersama. Adapun susunan acara pada pagi ini, pertama pembukaan, kedua ibadah pemberkatan perkawinan, ketiga sambutan dari Majelis Gereja Jemaat Keramat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Asni Todingpali, keempat ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius Sarampang.
Yang kelima, doa syukur oleh Ibu Pendeta Asni Toding Pali. Acara yang keenam adalah sesi foto, dan yang terakhir adalah penutup. Kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu ibadah pemberkatan nikah. Mari kita siapkan diri untuk masuk dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini melalui pelayanan Gereja Toraja Jemaat Keramat di tempat ini, kita berkumpul dalam satu kekudusan penuh sukacita, menghantar sepasang kekasih yang akan mengucap janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pagi ini dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus, Saudara Immanuel Nigar Paembonan dan Saudari Maria Danes Afrianti. Karena itu, marilah kita semua bersama dengan mempelai dengan penuh sukacita datang menghadap Allah, memohon berkat-Nya untuk kedua mempelai. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan pelengkap Kidung Jemaat 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita masih berdiri, bersama-sama kita akan menyambut kedua mempelai dan keluarga besar yang akan memasuki ruang ibadah.
brother. I've known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, 'cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 kali hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Immanuel Nigar Paimbonan dengan Saudari Maria Danes Afrianti akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada saat ini. Dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Immanuel Nigar Paimbonan
dengan saudari Maria Danes Afrianti adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan laki-laki, menjadikan langit dan bumi dan segala, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki, Immanuel Nigar Paimbonan, dan saudari Maria Danes Afrianti. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yakni Immanuel Nigar Paimbonan dengan Maria Danes Afrianti. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Semua baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Mari kita berdiri. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin.
Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pondasi kekuatan bagi kita secara khusus untuk kedua anak kita, Nigar dan Maria, untuk menjalani rumah tangga ke depan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mohon pengasihan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan yang kami imani, Allah yang telah memperjumpakan saudara anak kekasih kami Nigar dan Maria. Mereka telah hadir bersama dalam dukungan dan doa keluarga dan kami semua. Mereka telah hadir di rumah-Mu yang kudus Tuhan, mempersembahkan keluarga, kehidupan mereka untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama merindukan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kami dalam menjalani keluarga kami masing-masing, terlebih bagi kedua anak kekasih kami Nigar dan Maria.
Kami mohon firman-Mu Tuhan akan meneguhkan mereka dan menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan keluarga ke depan. Kami lemah Tuhan dalam memahami kebenaran firman-Mu. Kami terbatas. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kami, memberikan kami pengertian, dan menuntun kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami mohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Saya mempersiapkan satu bahan bacaan kita dari Injil Matius 19 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah bacaan kita. Keluarga yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Hari ini tentu kita senang bersukacita bersama oleh karena kita mengambil bagian dan menyaksikan bagaimana kedua anak kekasih kita, Emmanuel Nigar Paimbonan dengan Maria Danes Afrianti. Ya, dalam percakapan pastoral konseling pranikah bersama dengan beliau berdua, kami sungguh menikmati. Ya, saya paham betul karena kedua anak kekasih kita ini adalah hamba Tuhan, sama-sama majelis gereja, sehingga kami sungguh menikmati percakapan dalam ruang konseling pernikahan. Dan karena itu memang saya tidak membaca banyak ayat hari ini. Sekalipun Niger sepertinya agak gugup dengan Maria, tapi gugup itu karena mereka penuh dengan kebahagiaan tentunya ya, Nigar dan Maria. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Mungkin bisa dibantu. Ya, kita mulai dari apa itu perkawinan. Tentu Bapak Ibu yang sudah menikah ya mungkin kenapa itu lagi dijelaskan ya. Ini kita sudah lama menikah. Juga kedua anak kita. Kalau undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini yang kita pedomani hari ini, Undang-Undang Republik Indonesia, dikatakan di sana bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin, ya aja, lahir batin seluruh kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wah, itu undang-undang negara kita. Karena itu saya membaca Matius 16 tadi itu 19 ayat 6 bahwa baik negara apalagi agama tidak memperkenankan adanya perceraian. Ya. Jadi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, satu laki-laki dan satu perempuan atau wanita, bukan satu laki-laki dengan beberapa wanita atau beberapa wanita dengan satu laki-laki, tapi satu. Ya, jadi itu jelas. Tujuannya adalah membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ya, kekal di sini sampai maut memisahkan ya. Sampai mati. Jadi ikatan sampai mati. Tidak ada alasan untuk mengatakan sudah cukup, sudah bosan, tidak pas lagi, tidak cocok lagi. Ya, kita sampai di sini. Itu undang-undang negara kita mengatur tentang itu. Lalu bagaimana dengan pernikahan dalam pandangan Kristen? Bahwa pernikahan Kristen tidak boleh cerai. Wah, singkat saja, jadi tidak boleh cerai. Kenapa tidak boleh? Pertama, bahwa pernikahan adalah rencana Allah. Nah, ini penting. Pernikahan itu rencana Allah, tidak sekedar rencananya Nigar dengan Maria atau rencananya keluarga. Ya, kita mendengarkan kemarin ketika ibadah persiapan pernikahan dari keluarga kita bahwa sejak tahun 2018 ya Indo atau Ibu Kekasih atau 2019 kedua ibu kekasih kita baik dari Nigar dan Maria bahwa sekiranya anak kita berjodoh. Bukan sekedar karena orang tua mengharapkan, kedua ibu kekasih kita mengharapkan sekiranya harapan. Tapi ini benar-benar adalah rencana Allah. Jadi bukan karena sebatas harapan orang tua, dorongan orang tua, atau karena tersinggung selalu ditanya teman-temannya, Nigar kapan menikah? Maria kapan menikah? Ini umurnya sudah cukup dan lain sebagainya ya. Saya selalu mengingatkan jangan sampai anak-anak muda tertekan karena selalu pertanyaannya orang tua atau orang di sekitar kita, kapan menikah? Ini tidak boleh lagi tekan-tekan anaknya, kapan menikah? Atau kalau susah dapatkan pasangan, saya carikan. Wah, itu melanggar hak asasi ya. Kenapa? Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan yang rencanakan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi ada kerinduan Tuhan untuk kemudian membuat manusia itu menikmati kebersamaan yang disebut sebagai keluarga atau perjumpaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kerinduan. Karena itu ketika semua dalam kisah penciptaan itu di Kejadian pasal 1 dan pasal 2, ketika Tuhan membawa semua makhluk hidup itu kepada Adam untuk diberikan nama, dikatakan di ayat 19-20 bahwa setelah Adam menamai semua makhluk hidup itu, ternyata baginya dia tidak menemukan pasangan yang sepadan. Dan berangkat dari kerinduan Tuhan itu, tidak baik itu, lalu dia membuat nyenyak manusia itu, Adam, dan mengambil salah satu dari tulang rusuknya. Dan dibuatlah dia menjadi seorang perempuan yang cantik, wanita yang hebat, yaitu Hawa, dan dibawa kepada Adam. Dan apa respon Adam? Luar biasa. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan di ayat 24 bacaan kita hari ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan adalah rencana Allah antara dua pribadi yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Pribadi yang berbeda, kami sudah membahas bersama dengan Nigar dan Maria. Pribadi kita itu berbeda, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak perlu dipaksa untuk cocok-cocokan. Ya. Kadang kalau ditanya, kenapa mau menikah? Kayaknya sudah cocok. Ya. Ini dua pribadi yang berbeda yang dipertemukan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan penolong yang sepadan. Bahwa karena kita berbeda, laki-laki dan perempuan, ada banyak hal yang berbeda, maka Tuhan hadirkan penolong yang melengkapi setiap kelemahan-kelemahan dari dua pribadi ini. Ya, jadi ya kadang ya sudah banyak tentang nasihat-nasihat pernikahan atau pengalaman-pengalaman dalam keluarga.
Kalau pacaran sayangnya sampai lobet HP, WA-nya. Kita terkesan tidak ada yang berbeda, maunya cocok selalu. Kita maunya tampil sempurna di calon istri atau suami kita dengan apa? Ya supaya cepat gol, supaya cepat diterima. Pastor Eko bilang itu iklan, dan kadang iklan itu hoax. Kalau pacaran kan kadang iklan semuanya bagus, tapi ternyata masuk dalam pernikahan, wah ternyata berbeda ya. Dan memang berbeda. Tapi Tuhan telah merencanakan untuk perjumpaan dua pribadi yang berbeda, baik dari segi banyak hal, karakter seorang laki-laki dan karakter seorang perempuan, perbedaan budaya dan banyak hal. Karakter laki-laki ya tentu berbeda dengan perempuan. Pada umumnya hasil riset mengatakan bahwa perempuan selalu bekerja dengan perasaannya dan laki-laki dengan logikanya, dengan pikirannya. Karena perempuan pakai perasaan, karena itu banyak ngomong. Laki-laki pakai pikiran, dia pikir-pikir dulu baru ngomong. Perempuan pokoknya ngomong saja, cerita saja. Ya ada dari cerewet. Tapi yang aneh kalau cowok yang cerewet ya, karena memang karakter kita ya memang lebih banyak pakai pikiran. Nanti sudah hasilnya, solusinya baru dikatakan. Tapi perempuan pokoknya ngomong saja dulu. Sampai ada yang mengatakan di mana 2-3 orang perempuan berkumpul, di situ Tuhan Yesus kabur. Karena susah mendengarkan Tuhan Yesus, mereka ngomong terus. Nah itu karakter yang harus dipahami. Jadi pahamilah nanti kalau hari ini ya mungkin Marianya Kalem, Nigar masuk rumah tangga nanti mungkin agak ribet ya, pahami bahwa memang itulah karakter ya. Itulah perbedaan yang harus kemudian dipahami. Tapi sekali lagi bahwa Allah lah yang merencanakan perjumpaan kalian berdua. Berikutnya adalah pernikahan Kristen adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Dan ini kemudian menjadi perenungan yang menjadi inti dalam perjumpaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai perkawinan itu dalam pandangan Kristen. Kesatuan yang tak terpisahkan. Kenapa tidak terpisahkan? Karena ada 3 pribadi di sana yang bekerja. Laki-laki, perempuan, dan Allah sendiri. Ya, jadi ini urusan bukan urusan sekedar urusan Maria dan Nigar, tapi ini adalah Tuhan. Jadi 3 pribadi di sana yang kemudian membangun sebuah komunitas. Bukan sekedar kerinduan, keinginan, rasa, perasaan, senang, cinta antara laki-laki dan perempuan, tetapi Tuhan yang menyatukan. Itu andilnya Tuhan. Karena itu ikatan pernikahan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan, termasuk Nigar, termasuk Maria. Tidak boleh kemudian mengatakan kita cerai, kita pisah. Karena ini Tuhan yang menyatukan. Bahwa mengingkari atau tidak menghormati pernikahan sama dengan tidak menghormati Tuhan. Ini penting bagi kita yang berkeluarga. Ini bukan sekedar istri kita atau suami kita. Tapi siapa yang tidak menghormati kekudusan, tidak menghormati keluarga, pasangan, sama saja dengan tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Tuhanlah yang membangun ikatan kesatuan itu. Dan kita dikatakan bahwa bukan lagi 2, tapi 1. 1 iman, 1 emosi, 1 fisik, 1 visi, 1 pengharapan, 1 tujuan. Bukan lagi 2, tapi 1. Dan dalam kesatuan itu ada kesadaran diri bahwa saya tidak lagi sendiri, tapi berdua. Ini penting. Supaya apa?
Supaya kita paham betul bahwa saya harus menurunkan ego dalam membangun keluarga. Karena kami dua tidak lagi dua tapi satu. Tapi dalam kesatuan itu kesadaran kita bahwa saya tidak lagi sendiri. Tapi ada orang yang Tuhan hadirkan. Ada pribadi yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saya yang saya harus hargai, yang saya harus hormati, yang saya harus terima, yang saya harus kasihi. Karena dia adalah anugerah dari Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Ada banyak tantangan, benar. Ada banyak godaan, benar. Ya, banyak sekali godaan hari ini yang kemudian mengancam hancurnya, rusaknya relasi suami istri. Ya, kalau di bahan bimbingan itu poin pertama itu adalah dari diri sendiri tentang perbedaan tadi yang kalau kita tidak pahami. Dan yang paling kuat eksternalnya adalah hadirnya pria idaman lain dan perempuan idaman lain. Ini yang banyak kemudian menghancurkan kehidupan keluarga. Ini harus diingat, jadi jangan sampai kemudian kehadiran orang lain pihak ketiga lalu mengatakan sepertinya kita tidak cocok ya. Sepertinya kita tidak pas. Ingatlah bahwa kesatuan ini adalah kesatuan yang tidak terpisahkan karena Tuhanlah yang menyatukan. Dan kalau kemudian mencoba-coba untuk kemudian merusaknya, sama dengan kita merusak apa yang di mata Tuhan baik, apa yang Tuhan telah bentuk. Pernikahan Kristen dengan demikian, karena ini adalah kesatuan yang dibangun oleh Tuhan, yang direncanakan oleh Tuhan, maka pernikahan Kristen menyangkut tentang komitmen seumur hidup. Pertanyaan saya selalu dengan Ibu Pendeta di awal kalau ada orang yang datang di kantor adalah, apakah benar-benar sudah mau menikah lahir dari hati? Kalau tidak benar-benar lahir dari hati tidak apa-apa, pulang aja dulu. Kenapa? Karena ini bukan soal keputusan 1 hari, 2 hari, 1 tahun. Ini keputusan komitmen seumur hidup sampai mati. Komitmen seumur hidup. Sekali lagi bukan keputusan 1 hari, 2 hari. Kita berbeda dengan orang lain. Budaya yang lain, budaya kekristenan, kehidupan kekristenan. Bahkan kalau kita bicara tentang ketorajaan. Mohon maaf kalau tidak ngerti bahasa Toraja, anak kita, tapi dento tu kada toraya nakua, sedangkan narangi tahu si diku masih salah-salah keilan keluarga, masih irki tu toraya. Artinya apa? Sedangkan tetangga kita tahu bahwa kita sementara bermasalah dalam keluarga, kita malu, orang Toraja malu. Malu kita kalau orang tua sudah harus sampai turun tangan untuk mendamaikan kita. Dan lebih-lebih Tuhan malu kalau kita mengingkari komitmen janji kita kepadanya. Kedua anak kekasih kita, Nigar dan Maria, datang di sini bukan untuk berjanji ke pendeta, ke majelis gereja, ke orang tua, tapi datang ke Tuhan. Kenapa berjalan bersama? Karena sudah sepakat untuk kemudian berjalan bersama ke Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya dan berjanji kepadanya bahwa terima kasih, Kau sudah merencanakan pertemuan kami, Kau sudah menyatukan kami mau berjanji untuk hidup semati. Sekali lagi ini persoalan komitmen seumur hidup, bukan soal perasaan karena pandangan perasaan manusia saja, karena Niger ganteng, karena Maria cantik. Saya katakan kemarin itu terbatas ya. Dulu juga saya ganteng sekali, tapi sekarang kurang-kurang ganteng karena sudah termakan usia. Ya mohon maaf kalau ada laki-laki yang selalu memandang, wah dulu dia gitar Spanyol, Prancis, sekarang sudah gentongan. Apakah kemudian kita mengatakan, nah sudahlah, tidak lagi seperti dulu. Ya itu alami ya, ibu-ibu melahirkan ya pasti tubuhnya berubah. Tapi ini bukan persoalan itu tadi, pandangan.
saya mau menikah dengan dia karena lahir dari pandangan mata saya. Tapi harus dikembalikan kepada iman kita. Mau susah mau senang, mau cantik dalam ukuran manusia dan lain sebagainya, semuanya kita cantik, semuanya kita ganteng. Kita adalah imago Dei, gambar Allah. Karena itu jangan direndahkan, jangan selalu membanding-bandingkan kehidupan karena fisik. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Saya mau, Niger mau hidup seumur hidup dengan Maria, Maria mau hidup seumur hidup dengan Niger. Apapun bentuknya ke depan, apapun keadaannya ke depan, ingatlah bahwa pernikahan Kristen adalah komitmen seumur hidup. Yang keempat, perkawinan adalah persekutuan kasih yang memuliakan Allah. Ini penting sekali. Kenapa kita disebut sebagai keluarga Allah? Karena kita direncanakan oleh Allah untuk bertemu, Nigar dan Maria direncanakan oleh Allah, disatukan oleh Allah, dan karena itu berkomitmen untuk hidup dalam rencananya Allah, dan karena itu kita disebut sebagai keluarga Allah yang harus menampakkan persekutuan kasih yang memuliakan Tuhan. Jadi kehidupan keluarga kita adalah cerminan kasih Kristus. Ini tidak main-main. Saya mengingatkan saya sebagai orang yang sudah berkeluarga, menikah, dan keluarga-keluarga yang sudah menikah, bahwa jangan sampai kemudian kita dipertanyakan tentang kasihnya Kristus karena keluarga kita tidak mencerminkan tentang kasih Kristus. Ingat, kita adalah keluarga Kristus. Perkawinan Kristen dimaksudkan sebagai persekutuan kasih yang mencerminkan kasih Allah kepada manusia, kepada istri, kepada suami, dan kemudian kehidupan kita menjadi, bukan menjadi ya, rupanya salah dari segi pengakuan iman kita, menjadi garam dan terang. Bukan menjadi, tapi Yesus katakan kamu adalah garam dan terang. Supaya apa? Supaya garam kita, terang kita terus dinikmati oleh orang di sekitar kita. Dan pertama-tama itu adalah dalam keluarga, Nigar dan Maria. Ingatlah bahwa perkawinan kalian adalah perkawinan yang mencerminkan kasihnya Kristus. Jadi kalau kalian tidak saling mengasihi, maka dipertanyakan tentang mapatongan-tongan siar komikalah kupong Yesus. Apakah benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus? Karena ajaran Yesus adalah tentang cinta kasih, damai sejahtera. Dia adalah kasih sendiri, sebagaimana dalam hukum kasih tadi, Allah adalah kasih. Kalau ada orang yang tidak mengasihi, berarti dia tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Sekalipun mulutnya selalu Allah itu maha besar, Allah itu maha kasih, tapi hidupnya tidak ada kasih. Alkitab mengatakan dia tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Ini penting sekali. Jadi sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Bukan tentang setianya, taatnya kita beribadah, tapi buah dari beribadah itu. Ini penting sekali. Orang hanya puas sampai pada ritual ibadah, tapi ibadahnya tidak berbuah. Nah, Yesus katakan kan, berbahagia orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya. Jadi tidak sampai mendengarkan firman-Ku, tidak sampai di gereja saja, tidak sampai di ibadah saja, tapi yang melakukannya, melakukan ibadah. Suami dan istri dipanggil untuk saling mengasihi, mengampuni, dan mendukung satu sama lain. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal 5 ayat 25. Ya, jangan cuma Maria katakan tadi, dengarkan Nigar, hai suami kasihi istrimu. Tapi ayat sebelumnya kalau tidak salah ayat 22 dikatakan, hai istri hormatilah suamimu. Ya, supaya terjadi keseimbangan. Dan tujuan dari pernikahan itu untuk saling melengkapi. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan seperti jemaat tunduk kepada Kristus, itulah yang kemudian menjadi dasar dalam perkawinan yang mencerminkan kasih Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pernikahan Kristen atau perkawinan menurut iman Kristen adalah persekutuan hidup yang kudus
antar seorang pria dan seorang wanita yang dipersatukan oleh Allah untuk saling mengasihi, menolong, dan bersama-sama memuliakan Allah seumur hidupnya. Tuhan menolong memberkati keluarga Nigar dan Maria. Ingatlah Tuhan yang mempertemukan, merencanakan perjumpaan bagi kalian untuk menjadi suami istri. Dan karena itu Yesus katakan, karena Dia yang persatukan, maka tidak ada perceraian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita tunduk sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Masing-masing kita, sungguhkah saya memaknai perkawinan, pernikahan kami, keluarga kami sebagai persekutuan yang telah direncanakan oleh Allah, disatukan oleh Allah, dan karena itu kami terus berkomitmen untuk hidup dalam kesatuan sebagai keluarga Allah, menghormati keluarga, menjaga kekudusan pernikahan. Sudahkah kami menjaga pasangan masing-masing, mencintainya dan menghormatinya? Karena keluarga Kristen yang telah dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga yang terus-menerus memuliakan Allah, cerminan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu meneguhkan kami dalam keluarga dan juga akan menolong dan terus menolong perjalanan keluarga anak kekasih kami Nigar dan Maria. Terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan, Saudara Emmanuel Nigar Pembonan dengan Saudari Maria Danes Aprianti. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai dipersilakan untuk berdiri. Saudara Emmanuel Nigar Pembonan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Maria Danes Afrianti, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga.
hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam namamu, dalam rumahmu, nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Emmanuel Nigar Paimbonan dan Saudari Maria Danes Afrianti, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Silakan untuk kedua berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saling berhadapan. Saudara Nigar Emmanuel Nigar Paimbonan, mengaku ke engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Maria Danes Afrianti yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab Saudara Emmanuel Nigar Paimbonan? Apakah saudara mengaku? Ya, saya Emmanuel Nigar Paimbonan mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Maria Danes Afrianti yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Terima kasih. Saudari Maria Danes Afrianti, mengaku ke engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Emmanuel Nigar Paimbonan yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab Saudari Maria Danes Afrianti? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Maria Danes Afrianti mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Emmanuel Nigar Paimbonan yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Terima kasih. Saudara Nigar dan Maria, taruhlah dalam ingatanmu firman Tuhan ini. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan memohonkan berkat untuk kedua anak kekasih kita. Kita angkat pujian, kiranya Tuhan, kiranya halik dunia.
silakan berhadapan. Jemaat boleh duduk. Ya, Saudara Nigar akan membuka cadar sebagai tanda bahwa tidak ada lagi yang memisahkan mereka. Silakan bertukar tempat. Cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa hari ini Nigar dan Maria telah menjadi suami istri, dan seperti cincin ini bulat tidak berpangkal, ini juga akan menjadi tanda simbol cinta kalian, bahwa cinta kalian tidak pernah berujung dan berpangkal sampai maut memisahkan. Karena itu, Saudara Nigar, berikanlah kepada istrimu. Maria Danes Afrianti, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudara Maria Danes, berikanlah kepada suamimu. Immanuel Nigar Paembonan, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanku kepadamu. Hari ini Nigar dan Maria akan menyatakan tanda terima kasih, minta maaf kepada kedua orang tua yang telah membimbing mereka sejak dari kandungan, masa kecil sampai saat ini mereka memilih untuk masuk dalam keluarga. Disilakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang
pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Doamu kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Ya. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Keramat, saya akan memberikan Alkitab dan sertifikat pernikahan ini, di mana Alkitab ini adalah tuntunan dalam menjalani kehidupan keluarga yang baru. Dan sertifikat ini sebagai bukti bahwa kalian sudah diberkati di gereja ini dan keluarga kalian sudah sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Boleh berbalik ke jemaat. Ya, inilah keluarga kita yang baru di Gereja Toraja Jemaat Keramat, bahwa mereka telah sah menjadi satu keluarga, suami istri. Dan ya sekali lagi ya, kita PKB sudah bertambah lagi satu, dan juga PWGT. Ya. Salam PKB. Salam PWGT. Damai di hati. Oke. Ada suara PPGT dari atas, tapi saya bilang selamat tinggal PPGT. Ya, sebagai keluarga yang baru, Nigar dan Maria akan menyalakan lilin keluarga, bahwa mereka akan menghidupi cahaya Kristus dalam keluarga mereka, dan mereka siap untuk menjadi cahaya
bagi yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa syukur untuk kedua mempelai. Kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidup mereka. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan paduan suara jemaat sektor Kebun Baru Cilincing.
Setelah paduan suara sektor Kebun Baru Cilincing akan dilanjutkan vokal grup PKB Keramat dan dilanjutkan paduan suara keluarga.
PKB ada. Ya, sepertinya gitarisnya masih berhalangan, belum ada. Dipersilakan puji-pujian dari paduan suara keluarga.
Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Nats persembahan Amsal 31 ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sambil pundi diedarkan, kita memuliakan Tuhan, ya Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Nya, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan dan berkat yang disediakan bagi kami. Di saat ini kami datang menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Kuduskanlah dan berkati untuk dipakai menopang pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dilanjutkan puji-pujian dari paduan suara Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Keramat, paduan suara PPGT, paduan suara Majelis, berturut-turut.
kan disuruh di sini. Tenor pasti di sini.
Sini satu. Yang di biru. Bentar lagi. Ada belajar. Turun dari sana.
Mari kita tenang, kita satu dalam doa syafaat. Kita bersama-sama mendoakan keluarga kita yang baru, Bapak Niger dengan Ibu Maria. Kiranya Tuhan selalu menopang di tengah-tengah keluarga yang baru. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, kasih topangan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Kami dimungkinkan untuk bersama-sama datang memuji, memuliakan Tuhan. Dengan penuh sukacita, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hari bahagia kedua anak kekasih kami, Nigar dan Maria. Bahwa ibadah pemberkatan perkawinan saudara Nigar dan Maria boleh dilakukan, boleh berjalan dengan baik karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah melayakkan mereka untuk hadir, menyatakan janji setia di hadapan Tuhan, untuk hidup mengasihi satu dengan yang lain dalam segala kondisi keadaan yang mereka akan hadapi ke depan. Roh Kuduslah yang meneguhkan janji mereka, kesetiaan mereka untuk hidup memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga yang Tuhan telah bentuk bagi kedua anak kekasih kami, Nigar dan Maria. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa kalau Tuhan boleh mempertemukan mereka, yakinkan mereka bahwa janji Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus menolong menyertai mereka dalam menjalani kehidupan yang baru, rumah tangga yang baru. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang baru ini. Iman, kekuatan diberikan kepada mereka dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Bahwa ada banyak pergumulan-pergumulan yang kadang menghampiri rumah tangga kami. Tapi kami percaya Tuhan, dengan komitmen, dengan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka akan terus berjalan, menikmati damai anugerah Tuhan. Bapa di sorga, segala yang telah kami nyatakan pada saat ini dalam ibadah pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih kami, baik puji-pujian yang telah kami lantunkan bersama, biarlah membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Keluarga jemaat telah juga menyatakan persembahan, baik persembahan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah hidup kami terus berkenan bagi Tuhan, maupun persembahan dari kedua pengantin, kedua anak kekasih kami, keluarga besar dan jemaat. Biarlah Tuhan memberkatinya sehingga boleh dipakai di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga besar yang terus mendukung kedua anak kekasih kami. Tuhan memberkati orang tua, ibu kekasih, baik ibu dari Maria, ibu dari saudara anak kekasih Nigar. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam masa tua kami percaya kasih Tuhan tidak kurang bagi mereka, mereka alami dan nikmati. Begitupun dengan saudara-saudara dari keluarga anak kekasih kami, Maria dan Nigar. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan masing-masing. Dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan menolong mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk acara selanjutnya setelah acara atau ibadah pemberkatan perkawinan pada saat ini. Untuk resepsi sebentar malam, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga acara boleh berjalan dengan baik dan kedua anak kekasih kami terus menyaksikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir, menolong mereka, memberkati mereka di tengah-tengah keluarga yang Tuhan telah berkati, Tuhan telah nyatakan bagi kedua anak kekasih kami. Kami berdoa untuk semua keluarga yang akan hadir untuk bersukacita
bersama dengan kedua anak kekasih kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh hadir bersama sebagai sukacita dari kedua anak kekasih kami. Kami juga berdoa untuk urusan pemerintah, catatan sipil akan dilakukan oleh kedua anak kekasih kami. Tuhan terus memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, di tengah-tengah sukacita kami pada saat ini, kami juga bersama-sama berdoa untuk anak kekasih Jessica, adik dari Nigar, yang terbaring lemah di ruang picu saat ini. Kami berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ambil kendali segala perawatan yang dilakukan di rumah sakit, pendampingan dari dokter, alat-alat yang digunakan untuk menopang, memberikan kekuatan atau memberikan kesehatan. Kami melakukan yang terbaik, rumah sakit melakukan yang terbaik, tapi kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyatakan yang terbaik bagi anak kekasih Jessica. Bapa di sorga, semua jemaat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan berkati kami dalam keluarga masing-masing. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang berdoa, membawa syafaat kami. Amin. Mari saya undang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Keluarga hidup indah. Kedua, mempelai dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masih tetap berdiri. Lagu kasih yang sempurna akan mengiringi langkah kita melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil ruang saat teduh. Waktu Tuhan indah. Tuhan memberikan yang terbaik. Selamat buat pasangan suami istri, Bapak Nigar dan Ibu Maria, sudah bukan anggota PPGT lagi, sudah menjadi anggota PKBGT dan PWGT. Kita masuk ke acara yang ketiga. Sambutan dari Majelis Gereja Toraja Keramat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Asni Toding Pali dengan kasih. Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Shalom. Ini harusnya semangat ini karena anak kita ya udah bahagia nih, ya kan? Maria dan Nigar. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Nah, itu baru 1000 orang. Terima kasih banyak ya. Ya, hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi kita semua. Secara khusus kedua anak kekasih kita, saudara kita, ya Maria dan Nigar, ya Immanuel Nigar Paembonan dan juga Maria Danes Aprianti Bambayu. Berbahagia dan segenap keluarga. Dan kita semua sebagai keluarga Allah, kita berbahagia, sangat berbahagia. Juga kami sebagai sahabat seperjalanan teman-teman Majelis Gereja, kami sangat berbahagia karena kedua anak kekasih kita, saudara kita telah dianugerahkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu sebuah rumah tangga. Saya mengingat satu peristiwa ketika anak kekasih kita, sahabat seperjalanan kita juga, yaitu anak Meris menikah dengan Anda. Ya, semoga Nigar dan Maria juga masih ingat waktu itu di Gedung Serbaguna ketika mau naik di gereja ini untuk diberkati, mereka berdekatan. Saya memfoto mereka dan saya kirim ke Nigar. Nigar, setelah Meris dan Anda, kalian menyusul ya. Ya. Lalu Nigar membalas, doakan ya Tante. Iya, doakan ya Tante Pendeta. Akhirnya, iya. Puji Tuhan. Saya juga mengingat Mama ya. Waktu saya habis melayani di mimbar, ketika turun di bawah di Gedung Serbaguna, kita menikmati berkat Tuhan. Mama bilang, Ibu Pendeta, di dalam khotbahnya Ibu Pendeta bilang kalau kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan ya permintaan kita. Saya bilang, iya Oma. Bagaimana nasihat Ibu Pendeta untuk saya? Saya ingin sekali Maria cepat mendapatkan teman hidup. Saya bilang, Oma, ya ada pengalaman yang saya sampaikan di mimbar tadi bahwa kalau kita mau minta kepada Tuhan bukan hanya pada jam-jam di mana kita masih tidak mengantuk. Tapi coba Oma berdoa di jam 3 subuh, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya Oma melakukannya ya. Iya. Mamanya Maria ketika berjumpa dengan saya dan ketika sudah jelas bahwa anak Nigar dan Maria akan menikah, Oma menjumpai saya lagi, menyapa saya, Ibu Pendeta, terima kasih untuk nasihatnya. Saya betul melakukan apa yang Ibu Pendeta nasihatkan. Saya bangun jam 3 subuh, saya berdoa untuk Maria. Tuhan, pertemukan Maria dengan jodohnya. Puji Tuhan sekarang sudah ketemu. Iya. Sudah ada di sampingnya, tepuk tangan semua. Iya. Sudah ada di sampingnya sekarang. Ya, ternyata jodohnya tidak jauh. Sekian lama melayani bersama sebagai majelis gereja. Iya. Iya. Akhirnya, oh ternyata inilah tulang rusukku, enggak kemana-mana gitu ya. Nah, ya sudah bahagia sekali melihat wajahnya Nigar dan Maria. Selalu, Nigar selalu kalau WA saya, Tante Pendeta doain ya. Iya,
Sekarang doanya kita semua sudah dikabulkan Tuhan. Doanya Maria dan Nigar, doanya Mama ya dan semua saudara-saudara, Mama dari kedua belah pihak, dan doa kita semua sebagai jemaat Tuhan bahwa anak-anak kita sangat rindukan setiap waktu bahwa yang sudah waktunya mereka boleh mendapatkan teman hidup, dan juga harapan kita ini di atas sana sudah menunggu juga yang akan menyusul ya. Iya. Iya. Ada Dio, ada Dion ya kan? Ya Ardi. Nah, itu saya kira seruannya sudah memperjelas bahwa ya kedepannya mereka juga akan menyusul dan membutuhkan doa yang dalam dari kita semua sebagai orang tua, sebagai keluarga besar di Jemaat Keramat. Iya, selamat buat anak kami, Nigar dan Maria, sahabat sepelayanan kami, luar biasa. Kalian bukan hanya anak Tuhan yang setia di dalam iman, tetapi juga sudah memaknai kehidupan di dalam pelayanan Tuhan bersama dengan kami sebagai majelis gereja dan juga jemaat Tuhan di Jemaat Keramat. Tuhan memberkati doa kami bahwa setelah ini kiranya Tuhan menganugerahkan putra-putri di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Amin. Amin Oma. Iya, dan semua saudara-saudara, amin. Amin. Iya. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta di dalam konseling pra perkawinan dan juga firman Tuhan pada hari ini menjadi landasan di dalam menjalani rumah tangga ini. Ya, selamat berbahagia dan tetaplah setia di dalam melayani Tuhan bersama dengan Jemaat Keramat. Ya, terpuji Tuhan. Ya, amin. Tepuk tangan semua. Acara selanjutnya, ucapan terima kasih dari keluarga akan disampaikan oleh Bapak Antonius Sarampang. Dengan kasih kami persilahkan. Salam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan segenap keluarga yang saya wakili pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya telah menjawab doa-doa kita semua sehingga hari ini Nigar dan Maria duduk bersanding sebagai Raja dan Ratu satu hari. Kepada yang kami hormati, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan segenap Majelis Gereja Jemaat Keramat, atas nama keluarga kedua mempelai, kami ucapkan terima kasih atas bimbingan sejak pastoral hingga pelayanan pemberkatan nikah pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta segenap majelis gereja di dalam pelayanannya menggembalakan domba-domba di Jemaat Keramat. Hari yang sudah lama dinanti-nantikan, hari bahagia Nigar dengan Maria. Semoga hari ini ibarat peresmian pembuatan kapal pinisi yang akan segera berlayar mengarungi Samudra Raya. Kami izinkan saya menyampaikan selamat mendayung bahtera rumah tangga kalian berdua. Seperti yang saya katakan tadi, ibarat menjalankan kapal pinisi yang bertolak dari Makassar menuju ke pantai bahagia. Semoga tiba dengan selamat ke pantai bahagia yang diidam-idamkan. Kepada keluarga yang saya wakili pada siang hari ini, tak lupa saya sampaikan terima kasih atas mandat yang diberikan kepada saya dan selamat berbahagia atas pernikahan kedua putra-putri, ponakan adik kita terkasih Nigar dan Maria. Akhir kata, saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan ini.
Puji Tuhan. Terima kasih untuk ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Bapak Antonius Sarampang. Acara selanjutnya kita akan dibawa dalam doa syukur oleh Ibu Pendeta Asni Toding Pali. Ya, kita akan berdoa syukur, jamuan kasih dari kedua mempelai kita dan keluarga. Namun sebelum itu saya tadi lupa minta maaf bahwa hari ini juga salah seorang majelis juga, yaitu anak Yolanda, juga melangsungkan perkawinan di Jemaat Immanuel Palopo. Ya, jadi kebahagiaan kami sungguh berlimpah sebagai sahabat seperjalanan di majelis gereja di Jemaat Keramat ini. Dan kita semua sebagai keluarga besar Jemaat Keramat. Terima kasih pada Tuhan, majelis-majelis kami, Tuhan sudah menerima anugerah di dalam rumah tangga. Yolanda dan Felim, ya selamat kepada mereka juga, tentu sudah melangsungkan pemberkatan juga pada hari ini di Palopo. Ya. Kita akan satu di dalam doa, kita menyambut berkat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Engkau telah mengaruniakan anugerah yang luar biasa, menjawab harapan dan doa-doa kami, sehingga pada hari ini kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu melalui ibadah pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih kami, saudara kekasih kami, sahabat seperjalanan kami di tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Keramat di sini. Anak kekasih kami, Nigar dan Maria. Juga anak kekasih kami, Yolanda dan Felim di Jemaat Immanuel Palopo. Pada hari yang sama, pada jam yang sama. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu terhadap anak-anak kami semua ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebahagiaan yang sudah Engkau karuniakan. Biarlah di dalam rumah tangga yang Tuhan sudah anugerahkan pada hari ini menjadi rumah tangga yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan di dalam sepanjang hari kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa ya Tuhan bahwa di dalam rumah tangga mereka Tuhan juga memperkenankan hadir anak-anak putra-putri di tengah-tengah kehidupan rumah tangga daripada anak-anak kami, saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua kebahagiaan yang bukan hanya dialami dirasakan oleh anak-anak kami yang sudah mengalami pemberkatan perkawinan, tapi juga segenap keluarga besar dan kami juga sebagai jemaat Tuhan. Biarlah melalui anugerah Tuhan ini kami semakin diteguhkan di dalam iman kami bahwa kasih setia Tuhan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semua puji-pujian yang sudah dikumandangkan sebagai sebuah landasan kehidupan, bahkan juga kesaksian iman bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Tuhanlah sumber anugerah ini, dan melalui janji daripada kedua anak kekasih kami, mereka meneguhkan janji mereka bahwa mereka akan selalu setia satu dengan yang lain di dalam sepanjang kehidupan rumah tangga yang Tuhan percayakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menyatakan pelayanan di tengah-tengah ibadah pemberkatan perkawinan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera, kesehatan selalu nyata di dalam kehidupan semua pelayan-Mu, bahkan semua jemaat Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, setelah ibadah pemberkatan perkawinan ini, kami berdoa bahwa nanti akan dilaksanakan resepsi perkawinan. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan doa restu
boleh dihadirkan di dalam acara resepsi pada hari ini. Dan setelah ibadah ini, Tuhan sudah menyediakan berkat melalui jamuan kasih daripada kedua anak kekasih kami, Maria dan Nigar, dan segenap keluarga besar untuk kami nikmati bersama. Sebelum menyatu di dalam tubuh jasmani kami, Tuhan menguduskannya untuk menjadi kekuatan baru di dalam kami menjalani kehidupan karunia-Mu. Berkati kedua anak kekasih kami dan keluarga yang sudah menyediakannya. Limpah kasih dan berkat selalu hadir di dalam hidup mereka. Dan kami teringat kepada saudara-saudara kami yang kekurangan. Kiranya mereka juga boleh merasakan kasih di dalam kehidupan mereka senantiasa melalui kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami kepadamu. Sempurnakanlah semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber keselamatan kami dan juga berkat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Makasih. Acara selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto. Sesi foto pertama pengantin dengan pendeta, boleh? Mungkin biar cepat kita ke bawah. Boleh dibantu dengan WO-nya, langsung aja minta tolong disingkirkan yang ini. Setelah pengantin dan pendeta, sesi foto selanjutnya pengantin dengan majelis gereja. Ibu kurang rapat, Bu. Bersiap majelis gereja. Setelah pengantin dan majelis gereja, pengantin dengan orang tua. Majelis yang bertugas dulu ya. Baru lanjut dengan majelis yang hadir pada pagi hari ini. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its bliss in peace. Majelis gereja Keramat yang hadir pada siang hari ini baru bergabung. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look
Selanjutnya sebelum pengantin dengan orang tua, boleh Pak Pendeta dengan Ibu Eci bersama salamnya nanti aja boleh, biar sesi fotonya boleh selesai. Setelah ini pengantin dengan orang tua, kedua orang tua dari Bapak Nigar dan Ibu Maria. Ya, selanjutnya orang tua dari kedua belah pihak. Bersiap yang sibling atau saudara kandung dari kedua mempelai. Sebelum masuk pada foto dengan keluarga, mohon bersiap paduan suara, dilanjutkan PPGT. Tolong bersiap diri agar prosesnya boleh cepat berlangsung. Paduan suara boleh dulu bentar? Ya. Maaf ya. Biar bebas keluarga berfoto. Keluarga besar, dimohon kesabarannya. Ibu-ibu dipersilahkan duduk, boleh? Keluarga besar. Oke, paduan suara dimohon. Sudah? PPGT tolong bersiap diri. Karena selanjutnya adalah sesi foto keluarga. Kakak-kakak PPGT yang bertugas. Ya, sip. Oh ya. Ya, tolong cepat. Karena keluarga akan mempersiapkan diri untuk resepsi sore. Mungkin PPGT bersabar kali ya. Boleh nggak keluarga dulu? Ayo, ayo. Mohon maaf PPGT karena keluarga mau dandan untuk persiapan resepsi.
Dimohon keluarga dari pihak Nigar, mungkin saudara kandung dulu boleh? Atau mau digabung satu? Oh, gabung aja. Oke, ayo ambil tempat. Boleh salamannya nanti di bawah. Ayo ambil tempat keluarga. Setelah keluarga dari pihak mempelai laki-laki boleh diselang oleh PPGT ya untuk gitu. Enggak mau nyumbang ke yang kita. Boleh foto keluarga dulu? Foto keluarga sibling dulu boleh, baru nanti keluarga besar. Oh, keluarga besar dulu, silahkan. Ya. Keluarga besar dulu. Boleh diatur, dibantu. Ada tangga. Ada tangga di sini. Iya. Diatur posisinya, boleh kameramen dilihat. Takut yang belakang tidak kelihatan. Dari pihak Maria, keluarga besar dari pihak Maria. Salam-salamnya boleh nanti dulu, biar sesi fotonya boleh selesai. PPGT, tolong masuk segera. PPGT segera masuk. Setelah PPGT, ada request dari tim multimedia. Hasil didikannya Kakak Nigar ya.
Masih bisa dipanggil Kakak Nigar atau Bapak Nigar nih? Oh, Bapak. Jangan di sini, mumpung bajunya emang ganti lagi. Ya, makanya, bentar dulu. Sebentar ya, cuman sebentar PPGT-nya. Yang sibling tunggu dulu. Oke, ayo PPGT karena sibling mau ganti baju dan dandan. Oke. Kakak Eri nanti aja dulu nanti dulu salamannya, ayo. PPGT dulu, ayo, masuk. Ayo, kasihan yang saudara kandung sudah menanti untuk difoto. Oke, siap, atur posisi. PPGT, aku masih PPGT enggak ya? Multimedia belakangan ya, sibling menunggu. Ayo. Ayo tolong segera dari pihak Kakak Nigar, Bapak Nigar, saudara kandung untuk bersiap-siap. Saudara kandung dari Bapak Nigar tolong bersiap-siap. Ayo. Oke, selesai. Ayo tolong yang ayo salamannya nanti aja. Salamannya nanti aja. Sorry ya. Oke, bersiap. Saudara kandung. Saudara kandung bersiap. Oke. Ya, saudara kandung dari dengan pasangan? Oke, dipersilahkan dengan pasangan dan anak-anak serta oma. Biar nanti setelahnya keluarga Maria. Sibling mau? Udah, oke. Keluarga Maria. Iya, boleh keluarga besar dari Ibu Maria.